kita semua. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu hasil observasi UMKM Batagor di Universitas Unar Perjuangan ini. Kami dari kelompok 2. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Syarifan Walis dengan 4 digit NIM terakhir yaitu 1369. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayana dengan 4 digit terakhir 1319. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dengan 4 digit NIM terakhir 1327. Perkenalkan, nama saya Majid Rasyiduli dengan 4 digit NIM terakhir 1393. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Salim dengan 4 digit NIM terakhir 1316. Perkenalkan, nama saya Dian Eda dengan 4 digit NIM terakhir 1368. Perkenalkan, saya Salma Maria dengan 4 digit NIM terakhir 1934. Baik, itu perkenalan dari kelompok kami. Mari kita mulai masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pemerintah berperan memfasilitasi pengembangan UMKM guna meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi rakyat. Di Karawang, salah satu UMKM potensial adalah usaha Batagor yang memiliki prospek ekonomi menjanjikan karena permintaan pasar luas, bahan baku mudah diperoleh, dan proses produksi sederhana. Batagor, makanan khas Bandung berbahan dasar ikan sendiri, tahu dan tepung tapioka dengan saus khas. Kini berkembang dalam pedagang keliling hingga restoran. Pemberdayaan UMKM Batagor di Indonesia menjadikan perpaduan antara pelestarian budaya tradisional dan penguatan ekonomi rakyat melalui usaha kecil yang berdaya saing dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tujuan observasi. Tujuan observasi ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan dan operasional serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kerja UMKM Batagor Cipuy dengan menggunakan proses direct itu khususnya dalam aspek biaya produksi, pertumbuhan laba, dan penjualan selama periode waktu tertentu. Selain itu, hasil observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan pada UMKM Batagor Cipuy. Baik, selanjutnya ada manfaat observasi. Hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan usaha kecil di Karawang, serta menjadi acuan bagi pengusaha UMKM lain dalam mengelola usaha secara efisien dan juga dapat mengembangkan usaha yang dimiliki. Selain itu, penelitian ini dapat mengenal lingkungan bisnis bagi yang ingin bangun usaha. Next. Lalu ada di metode observasi. Metode observasi yang kelompok penulis gunakan adalah sebagai berikut. Lokasi Jalan HS Ronggowalio, Pusat Jaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41301. Sumber data didapat dari wawancara langsung dengan pemilik usaha. Observasi lapangan serta catatan keuangan UMKM tersebut selama 3 bulan terakhir. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung proses produksi. Baik, selanjutnya ada hasil observasi rata-rata nama usaha Batagor Cipuy tahun berdiri 2020, pemilik Bapak Eko, jumlah karyawan 1 orang, produk utama Batagor, pasar utama Karawang, omset penjualan bulanan sebesar 65 juta rupiah, laba bersih 5 juta rupiah sampai 7 juta rupiah. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya atau cost. Rumus dari biaya atau cost adalah biaya total atau total cost sama dengan biaya total rata ditambah dengan biaya variabel rata-rata dikali dengan jumlah unit. Di sini terdapat gambar yang dimana ada bahan baku, tenaga kerja, kemasan, perawatan, dan lain-lain. Rumus dari biaya atau cost adalah PC sama dengan FC ditambah IC. Dengan keterangan FC yaitu biaya tetap 3 juta ditambah dengan 80.000 menghasilkan 3.080.000. Lalu IC yaitu biaya variabel 36 juta ditambah dengan 540.000 menghasilkan 36.540.000. Selanjutnya ada TC atau total biaya 3.080.000 ditambah 36.540.000 menghasilkan 39.620.000. Dengan menghasilkan total cost atau TC 39.620.000
pendapatan dikurang dengan BC yaitu 45 juta dikurang 39.620.000 menghasilkan 5.380.000. Jadi kesimpulannya hasil perhitungan sesuai dengan data laba bersih observasi yaitu 5 juta sampai dengan 7 juta, sehingga biaya total UMKM Batagor Cihuy dinyatakan akurat dan konsisten. Baik, selanjutnya adalah penjualan selama 3 bulan terakhir. Yang pertama ada bulan Agustus, September, Oktober. Yang dimana bulan Agustus Batagor terjual sejumlah 3.000 dengan proporsi 10.000. Jadi jumlah terjual dikali dengan 10.000 berbungkus menghasilkan 30 juta. Yang kedua bulan September yang dimana pada bulan September menghasilkan terjual 4.500 per bungkus dengan harga bungkus 10.000. Jadi jumlah terjual 4.500 dikali dengan 10.000 yaitu menghasilkan 40 juta. Baik, yang selanjutnya ada bulan Oktober yaitu bulan ketiga yang dimana pada bulan Oktober terjual dengan 6.000 bungkus per bungkus 10.000 yang dimana 6.000 dikali 10.000 yaitu menghasilkan 60 juta. Jadi dapat saya simpulkan harga proporsi 10.000 dengan jumlah terjual selama 3 bulan yaitu menghasilkan 13.500 bungkus. Rumus omset harga jual per bungkus terjual jumlah unit yang dimana per bungkusnya itu 10.000 dikali 13.500 bungkus menghasilkan 135 juta. Dan dimana total omset penjualan selama 3 bulan menghasilkan 135 juta. Di sini saya akan menjelaskan analisis deret hitung. Di sini deret hitung ini digunakan untuk melihat peningkatan laba setiap bulan. Misalnya laba di bulan pertama itu adalah 5 juta, bulan kedua itu 6 juta, dan bulan ketiga itu 7 juta. Maka pertambahan tetap yaitu 1 juta. Yang kedua, deret hitung ini dapat ditetapkan jika hasil penjualan dari suku-suku dalam sebuah barisan aritmatika memiliki selisih tetap atas suku-sukunya. Rumus deret hitung yang digunakan itu adalah UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Keterangannya adalah A itu adalah modal, B itu adalah sebagai selisih kenaikan tetap, dan N-nya itu gross to N. Jadi penyelesaiannya adalah jika A-nya itu 36 juta dan B-nya itu adalah 7 juta, maka dapat pada bulan ketiga U sama dengan 36 juta ditambah buka kurung 3 kurang 1 tutup kurung dikali 7 juta sama dengan 50 juta. Yang artinya hasil ini menunjukkan jika pertumbuhan penjualan dapat dikatakan tidak stabil dan konsisten karena usaha Batagor Cihuy ini kurang berkembang secara stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan data observasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Batagor Cihuy ini menunjukkan potensi cukup baik dalam mengembangkan produk dan juga dapat berjalan dengan baik. UMKM ini dapat menarik peminat para pembeli atau konsumen karena letaknya yang strategis, kualitas rasanya yang enak, dan harganya juga relatif murah. Untuk laba sendiri, Batagor Cihuy ini cenderung stabil mulai dari harian dan bulanannya. Dan sarannya, 1. Menambahkan varian baru seperti Batagor buah, Batagor isi maupun Batagor frozen. 2. Memperluas pasar dengan membuka cabang baru dengan letak dan strategis dan ergonomis. 3. Membuka layanan via online untuk mempermudah pelanggan dan memperluas pasar. 4. Mengoptimalkan promosi digital melalui media sosial untuk memperkuat branding dan memperluas target pasar. Sekian presentasi dari hasil observasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.